Hola bestinya kata Ani. Besti, polemik permasalahan hukum Nikita Mirzani versus Reza Gladys memang masih sulit dari kata sepi Besti. Apalagi sekarang udah bergulir di persidangan. Nikita Mirzani yang telah menjadi terdakwa pun semakin gencar dengan upaya-upaya hukum agar bisa membuktikan tidak adanya tudingan dugaan tindak pemerasan dan pengancaman serta TPPU terhadap dari seterunya. Meskipun kerap disanggah oleh kubu Reza Gladys dengan juga mulai men-spill bukti untuk mematahkan upaya lawan serta anggapan-anggapan pihak Niki yang kerap menyudutkannya. Mulai aja sama yang pertama Besti, saat Nikita dipindahkan dari tahanan Polda Metro Jaya ke rutan Pondok Bambu. Fahmi Bahmid, sang kuasa hukum, sempat mengatakan kalau Nikita sama sekali nggak kenal sama Reza Gladys. Dan dalam wawancaranya bersama awak media, ia menyebut kalau Reza Gladys lah yang ngejar Nikita lewat Mail terkait soal review buruk yang kemudian melibatkan uang 4 miliar rupiah yang diduga menjadi objek pemerasan yang dilakukan Nikita. Tapi Besti, hal tersebut dibantahkan sama kubu Reza melalui kuasa hukumnya yaitu Julianus, di mana berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU, Julianus justru mendengar kalau Nikita justru pernah bertemu Reza. Hal tersebut diduga disampaikan Niki dalam siaran langsungnya di sosial media yang kemudian diasumsikan kalau Niki pernah mengenal Reza sebelumnya. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal, tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta-minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Tentang peristiwa 14 Oktober 2024, Reza Gladys menerima rekaman live TikTok ya terdakwa Nikita Mirzani di akun TikTok Nikita Huruhara yang menyatakan ya saya tegaskan, yang menyatakan gua pernah ketemu Glavitsa, wah kulitnya abu-abu, kita karena pakai lotion pemutih yang luntur. Artinya terdakwa Nikita menyatakan dalam live-nya pernah bertemu dengan klien kami Dr. Reza ya, yang membantah ya, maksud saya tegaskan ini untuk membantah pernyataan atau bentuk gugatan yang selama ini dinyatakan bahwa Nikita Mirzani tidak mengenal klien kami ya, itu satu. Nah, nggak cuma itu aja Besti. Julianus bahkan menjelaskan duduk permasalahan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Nikita yang kerap dibantah, mulai dari perbincangan Dr. Oki kepada kliennya yang menyarankan agar menyumpal mulut Nikita agar produknya tak lagi direview buruk. Kemudian di tanggal 27 Oktober 2024 16.45 ya. Ingat ya. Di 27 Oktober 2024 pukul 16.45 Reza Gladys menerima video call dari saksi Oki Pratama yang pada intinya menyampaikan agar saksi Reza Gladys menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirzani menggunakan uang dan agar saksi Nikita Mirzani tidak menjelek-jelekkan saksi Reza Gladys, serta saksi Oki Pertama menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menghajar saksi Reza apabila saksi Reza tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi kenapa kemarin saya terus mendengung-dengungkan peristiwa 27 Oktober harus diungkap? Karena di sini mulainya. Ya, di peristiwa 27 Oktober adanya pembicaraan antara klien kami
dengan saksi Oki Pratama yang dimana klien kami itu dianjurkan oleh saksi Dr. Oki Pratama untuk menyumpal mulut Nikita Mirzani, kalau tidak Nikita Mirzani yang sekarang sebagai terdakwa akan terus menjelek-jelekan produk klien kami. Nah, di sini mulai peristiwanya, ya. Akhirnya klien kami pada pukul 16.59 mengirim pesan WhatsApp mengatakan kepada Dr. Oki Pratama sebagai saksi, Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak? Kira-kira sama kamu juga. Begitulah kira-kira pesan isi WhatsApp dari klien kami kepada saksi Dr. Oki Pratama. Lanjutannya saksi Oki Pratama menyatakan dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Oke? Yang pada intinya adalah di peristiwa 27 Oktober bahwa klien kami itu tidak ada mau bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani, tetapi disarankan oleh rekan sejawatnya yang kemudian menyatakan bahwa kalau sudah disumpal mulutnya maka terdakwa Nikita Mirzani tidak akan menjelek-jelekkan atau tidak akan menghajar produk klien kami. Seperti itu peristiwa awalnya. Ya, ini perlu kami tegaskan. Nah, nextnya Besti, Julianus juga membahas perihal pernyataan Fahmi Bahmid soal pasal 369 yang didakwakan kepada Niki yang kerap disebut tentang pencemaran nama baik. Menurutnya, pasal 369 adalah berkaitan dengan dugaan tindak pemerasan yang disertai dengan ancaman secara lisan maupun tulisan. Dan dari dakwaan yang dibacakan JPU, Nikita Mirzani diduga melakukan hal tersebut di tanggal 14 November 2024 lewat salah satu pesan yang diduga berasal dari Nikita Mirzani yang diteruskan oleh Ismail Marzuki kepada Reza Gladys. Kemudian bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gua jamin. Nah, kembali yang sering kita perdebatkan, di mana unsur pengancaman dengan lisan dan tulisan sebagaimana pasal 369 di sini. Ya, kemudian ya kelanjutannya nanti akan kami bacakan, tapi saya mau perlu terangkan pesan itu diteruskan oleh terdakwa Ismail Marzuki kepada klien kami, sehingga itu yang membuat klien kami ketakutan. Jadi kalau kemudian dikatakan 369 itu adalah pencemaran nama baik, itu keliru, ya. Tulisannya, bacaannya adalah pencemaran baik dengan tulisan maupun lisan, bukan pencemaran nama baik, ya seperti itu. Jadi di mana pengancamannya untuk melakukan pencemaran, ya ini, ya perlu saya sampaikan bahwa dijelaskan di sini adalah bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, ya seperti itu. Nah, masih ada lagi Besti, perihal ucapan Nikita yang mempertanyakan Reza Gladys yang menjalani 3 kali BAP selama proses penyidikan. Nikita menduga adanya rekayasa yang seolah dikondisikan untuk menyeretnya ke penjara. Lantas, benarkah hal tersebut janggal terjadi di proses hukum? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. BAP itu kan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan penyidik, ya. Pertama klien kami di BAP itu pada saat kasus ini naik sidik, ya itu kalau tidak salah saya sekitar bulan Januari. Kemudian klien kami dipanggil kembali pada bulan Maret, ya kalau nggak salah itu tanggal saya lupa, setelah terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki ditetapkan menjadi tersangka saat itu, ya Maret. Lalu pada saat di BAP kedua itu klien kami dipertanyakan, ya secara utuh pertanyaan oleh penyidik terkait produk klien kami yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang produk glowing booster cell, ya itu dipertanyakan apakah ada izin edarnya,
apakah pernah dijual, bagaimana perlakuannya, treatment dan sebagainya. Dan klien kami sudah menjelaskan. Artinya di BAP kedua itu dugaan kami adalah untuk memenuhi tentang apa pernyataan tersangka saat itu ya, tersangka NM pada saat dia di BAP. Lalu kemudian mungkin ada sesuatu hal sehingga kemudian penyidik mendalami produk klien kami dan nggak ada masalah. Jadi jangan digiring-giring bermasalah, nggak ada masalah ya. Sampai sekarang produk klien kami tidak bermasalah karena sudah diperiksa, diminta BAP kedua kali pada Maret. Nah, yang ketiga, klien kami di BAP pada bulan April ya. Saya lupa tanggalnya, itu berdasarkan petunjuk P19 dari jaksa penuntut umum. Nah, jadi jangan dipersoalkan bahwa BAP-nya 3 kali gini. Itu adalah kebutuhan penyidik ya untuk melakukan pendalaman. Nah, sementara itu Besti, dalam sidang eksepsi yang baru saja berlangsung, pihak Nikita menyampaikan beberapa poin penting untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam membuat keputusannya nanti. Yang paling penting dari eksepsi itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gletik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya, dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Nah Besti, persidangan sudah bergulir dan semoga semakin terang benderang ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.